Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Nuryawan dari jurusan Farmasi 2021. Saya akan menyajikan materi pembelajaran tentang epidermis, anatomi daun, batang, dan akar, dan terakhir modifikasi batang, akar, dan daun. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel yang menutupi permukaan daun, batang, bunga, biji, dan akar. Epidermis memiliki fungsi. Fungsi utamanya sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan hama serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Epidermis juga memiliki fungsi lain, seperti tempat penyimpanan cadangan air. Sel-sel yang terdapat pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipih dan besar. Inilah yang menjadi fungsi epidermis sebagai salah satu tempat penyimpanan cadangan bagi air tumbuhan. Di saat musim kemarau dan kadar air tanah sudah tidak tercukupi, air-air yang tersimpan di dalam protoplasma jaringan epidermis akan diambil dan diangkut ke daun untuk kemudian diproses menjadi fotosintesis. Fungsi kedua yaitu membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi epidermis sebagai pengatur proses transpirasi atau penguapan air dan tumbuhan. Fungsi epidermis ini dilakukan oleh stomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis selain trikoma. Di saat suhu udara sedang tinggi, stomata pada jaringan epidermis akan menutup dengan rapat agar laju transpirasi tanaman dapat dibatasi. Sedangkan saat suhu udara sedang rendah, stomata akan membuka dengan sangat lebar. Hal ini berfungsi agar sebagian air dapat terbuang ke udara dan tidak membeku dalam jaringan tumbuhan. Penyerapan zat air dan unsur hara. Jaringan epidermis yang terletak di akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Maka fungsi epidermis di sini dilakukan terutama oleh trikoma yang termodifikasi menjadi bulu akar. Difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi epidermis yang terakhir adalah sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil fotosintesis. Fungsi ini umumnya hanya terjadi pada daun dengan stomata sebagai organ pelaksananya. Stomata pada daun yang dapat melakukan difusi seringkali dimanfaatkan oleh para petani untuk mengaplikasikan pupuk daun pada tanaman mereka. Unsur hara yang diberikan melalui daun akan diserap sempurna melalui difusi yang dilakukan oleh stomata. Materi selanjutnya yaitu anatomi daun, batang, dan akar. Akar merupakan bagian sumbu tumbuhan yang paling dulu mengalami perkembangan. Akar tumbuh bergerak ke dalam tanah. Berarti akar itu menembus tanah dan selalu tumbuh ke bawah tanah. Akar berfungsi sebagai penopang batang dan sekaligus menyerap air dan unsur hara. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun tumbuh pada batang berhelai-helai dan kebanyakan berwarna hijau. Warna hijau ini berarti memiliki kloroplas. Daun berfungsi sebagai tempat respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, seperti daun, bunga, dan buah. Materi selanjutnya yaitu modifikasi batang, akar, dan daun. Modifikasi yang pertama yaitu daun, spina. Spina bahasa Indonesianya adalah duri. Duri merupakan organ aksesori dan berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari pemangsa dan dapat mengurangi penguapan air. Biasanya terdapat pada tumbuhan beriklim gurun seperti kaktus. Yang kedua, sulur atau tendril. Beberapa spesies memiliki daun-daun dengan berbagai adaptasi
yang memungkinkan daun-daun tersebut melakukan fungsi sebagai pendukung. Dengan memodifikasi diri menjadi sebuah sulur tersebut membantu tumbuhan untuk berpegang diri pada objek tumbuhan atau tumpuan atau tumbuhan saat tanaman tumbuh. Braktea. Braktea atau pelindung adalah daun termodifikasi yang mengelilingi sekelompok bunga. Brakte memiliki struktur yang khas dan peruratan yang berbeda pada umumnya. Pada umumnya berwarna hijau, namun ada juga brakte yang berwarna mencolok sehingga seringkali disangka petal. Warna cerah semacam ini berfungsi untuk memikat serangga penyebuk. Contoh tanamannya yaitu Bougainville spectabilis. Modifikasi akar. Pertama, akar penghisap. Akar penghisap merupakan akar yang terdapat pada tanaman parasit. Akar tanaman ini termasuk ke dalam batang tanaman inang dan mengabsorpsi nutrisi dari tanaman inang. Akar gantung. Akar gantung seringkali terdapat pada pohon-pohon besar yang sudah tua, yang sering menggantung seperti layaknya rambut-rambut halus. Akar ini sepenuhnya berada di atas tanah. Akar gantung terdapat pada tumbuhan anggrek. Akar terengah. Akar yang naik ke atas, khususnya ke atas cairan, seperti pada genera mangrove. Akar banir, yaitu akar tebal yang seperti tembok yang muncul ke atas permukaan tanah. Biasanya akar ini terdapat pada tumbuhan hutan hujan tropis dan untuk pohon-pohon yang besar seperti pohon kenari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.